先见，幸亏老夫。 Patuahu melangkah maju dan menunjuk ke arah alis kepala itu. Tato di kepala itu perlahan-lahan mulai berkumpul di dahinya hingga membentuk gambar setengah daun. Wajah lelaki Tuahu tampak muram saat dia berkata, dia bukan orang biadab, melainkan seorang kultivator yang dimurnikan oleh orang-orang biadab. Dia teringat kembali saat dia mengambil fondasi Tengli, saat dia melihat orang aneh berkulit biru itu. Tato-tato di tubuh pemuda itu mengeluarkan cahaya redup dan mulai bersinar lebih terang. Setelah beberapa saat, cahaya itu meredup. Tato-tato itu bergerak-gerak dan menutupi lebih banyak bagian tubuh pemuda itu. Mata pemuda itu dipenuhi kegembiraan saat dia mengatakan sesuatu kepada lelaki tua itu dalam bahasa asing. Setelah mendengar bahasa aneh itu, Wang Lin merasa yakin kalau orang aneh zaman dulu itu ada hubungannya dengan mereka, karena bahasanya sama dengan bahasa ini. Tetua buas itu mengangguk. Ia mengusap kepala pemuda itu lalu menatap Wang Lin. Dia kemudian melihat perangkap binatang buas di pergelangan tangan Wang Lin. Dia meletakkan tangannya di dadanya, membungkuk, dan berkata, "Halo, orang luar. Aku Kamel dari klan abadi terabaikan. Dukun berdaun 6. Mata Wang Lin berbinar. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Halo, saya Wang Lin, kultivator formasi jiwa." Orang tua itu menatap Wang Lin dan berkata, "Saatnya kontrak 100 tahun belum tiba. Setiap kultivator yang masuk pasti mati. Namun, karena kamu tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang kami saat muridku menyerap darah, aku tidak akan mempersulitmu. Selama kamu tidak pergi ke lantai 3 dan pergi sekarang, masih ada kesempatan bagimu untuk hidup." "Benarkah?" Mata Wang Lin berbinar. Orang tua itu berkata, "Bahkan jika teman-temanmu berhasil mencapai lantai 3, mereka tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Ada 7 dukun daun dari sukuku di lantai 3. Mereka sama dengan para kultivator transformasi jiwa." Wang Lin merenung dan kemudian berkata, "Terima kasih banyak." Setelah itu, dia menunjuk ke arah pemuda itu dan berkata, "Dia baru saja menggunakan darah binatang buas untuk membuat tato. Apakah itu teknik rahasia klan abadi terabaikanmu?" Orang tua itu mengangguk dan berkata, "Benar sekali. Klan abadi terkutuk menggunakan tato untuk menyerap kekuatan dari binatang buas ini. Semakin kuat binatang buas itu, semakin banyak kekuatan yang kita peroleh." Wang Lin menatap lelaki tua itu, menggenggam tangannya, dan menghilang. Pemuda itu menatap ke arah hilangnya Wang Lin. Jejak niat membunuh muncul di matanya dan kemudian dia berkata, "Tuan, mengapa Anda tidak menangkapnya dan menyerahkannya kepada kepala suku?" Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. "Kekuatan tatomu masih terlalu lemah untuk melihat jiwa tato di belakangnya. Seseorang yang dapat membunuh dukun berdaun 5 tanpa terluka bukanlah seseorang yang dapat kutangkap. Selain itu, jika kita mulai bertarung, kau akan berada dalam bahaya." Niat membunuh di mata pemuda itu semakin kuat. "Aku tidak takut mati. Kematian hanya akan kembali ke tato." Orang tua itu mengusap kepala pemuda itu dengan tatapan lembut di matanya dan berkata, "Suku kita tidak cukup kuat. Ada suku lain yang lebih kuat yang akan menghadapinya. Aku juga merasakan kekuatan jiwa yang kuat dari gelang perunggu di pergelangan tangannya. Jadi sebaiknya jangan main-main dengannya." Pemuda itu mengangguk dan berkata, "Suatu hari nanti, kita akan membunuh dan mengusir orang-orang asing itu dari planet ini." Orang tua itu melihat ke arah tempat Wang Lin menghilang. Dia menghela napas dan tidak mengatakan apapun lagi. Wang Lin terbang melewati lantai 2. Setelah merenung sebentar, dia terbang menuju pintu masuk lantai 3, alih-alih pergi. Tujuannya kali ini adalah buah reinkarnasi. Jika dia pergi begitu saja, dia akan merasa sangat frustrasi. Wang Lin terbang sangat cepat dan tiba di ujung utara lantai 2. Dari jauh, dia bisa melihat pintu masuk ke lantai berikutnya. Tempat ini dipenuhi mayat dan tercium bau darah. Ditambah lagi aura yang menjengkelkan yang tampak seperti aura yang mengandung niat membunuh. Patuahu duduk bersila di dekat pintu masuk. Matanya terpejam dan wajahnya dipenuhi rasa sakit. Suluo berada di belakangnya dan tampak berantakan. Ada luka di seluruh baju besinya dan beberapa bahkan berdarah.
Rambut wanita itu berantakan dan ada 3 garis di wajahnya. Sepertinya dia telah dicakar oleh seekor binatang buas. Qiu Siping juga ada di antara mereka. Meskipun dia lebih baik dari mereka berdua, napasnya tidak stabil. Dia jelas terluka. Ketiganya menatap tajam ke arah lelaki tua Hu dengan ketakutan di mata mereka. Di samping mereka ada seekor binatang raksasa yang tampak seperti kura-kura hitam. Itu adalah tunggangan Pak Tua Hu. Ada banyak luka pada binatang buas ini. Ia mengamati sekelilingnya dengan cermat dengan mata tajamnya dan sesekali mengeluarkan geraman mengancam. Kedatangan Wang Lin menarik perhatian binatang buas itu. Binatang buas itu mengalihkan tatapannya yang ganas ke arah Wang Lin dan menggeram dengan cara yang mengancam. Tak lama kemudian, ia berdiri dan meraung ke arah Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening. Pada saat ini, Qiu Siping dan rekan-rekannya melihat Wang Lin. Mereka semua menunjukkan ekspresi gembira, tetapi tidak ada yang berani bergerak. Wang Lin bertanya, "Ada apa?" Qiu Siping menatap lelaki tua Hu dan berkata, "Saudara Wang, di tengah jalan, lelaki tua Hu membunuh 2 dukun berdaun 5. Kemudian dia membunuh 1 lagi di pintu masuk. Namun, orang ini tampaknya telah menggunakan teknik pada lelaki tua Hu untuk membuat pikirannya tidak jernih." Wang Lin mengerutkan kening lebih keras dan melangkah maju. Kura-kura itu segera mengeluarkan raungan dan menarik napas dalam-dalam. Kekuatan hisap yang kuat menyedot udara dari segala arah dan sebuah bola udara terbentuk di hadapan kura-kura itu. Kura-kura itu menembakkan bola udara itu ke arah Wang Lin. Wang Lin mendengus. Ia menepuk tasnya dan katak petir serta nyamuk itu langsung terbang keluar. Tanpa perlu diperintah, katak petir itu menyemburkan bola petir yang bertabrakan dengan bola udara. Dengan suara keras, gelombang kejut menyebar. Binatang nyamuk itu meraung, menghindari gelombang kejut, dan menerjang ke arah kura-kura dengan mulutnya yang tajam. Setelah tabrakan itu, lelaki tua Hu membuka matanya. Matanya merah dan ada tato yang menutupi bagian putih matanya. Setelah dia melihat Wang Lin, dia melompat ke arahnya seperti binatang buas. Mata Wang Lin berbinar. Dia menepuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan bendera larangan. Gas larangan muncul dan membentuk sangkar yang memerangkap lelaki tua Hu. Mata lelaki tua Hu menjadi semakin merah. Dia mengayunkan tangannya untuk mencoba memecahkan sangkar itu. Wang Lin menunjuk ke depan dan berkata, "Perangkap." Gas pembatas yang lebih banyak segera keluar dan memperkuat kandang. Setiap kali lelaki tua Hu merobek 1 lapisan, lebih banyak lapisan ditambahkan. Wang Lin berteriak, "Rekan kultivator Hu, apa kau masih belum sadar?" Suaranya seperti guntur, menembus gas pembatas dan masuk ke telinga lelaki tua Hu. Tangan lelaki tua Hu langsung berhenti, tetapi tepat pada saat ini, tato di matanya bersinar, menyebabkan mata lelaki tua Hu menjadi merah lagi. Namun, ada sesuatu yang misterius tentang matanya kali ini. "Saudara Wang, dukun yang kubunuh telah mencapai tahap 6 daun tepat sebelum kematiannya dan mengutukku untuk mencoba memurnikanku menjadi boneka. Teknik ini sangat kejam. Jika kita berada di Laut Setan, aku hanya perlu beberapa tahun untuk menghilangkan kutukan ini. Namun, dengan aura yang menjengkelkan ini, aku tidak dapat menenangkan diri. Kutukan ini hanya akan hancur pada saat krisis hidup atau mati. Jadi, Saudara Wang, sirang sekarang." Tubuhnya gemetar, sepertinya dia berjuang untuk tetap mengendalikan diri. Mata Wang Lin menjadi fokus saat dia menyentuh tas penyimpanannya. Pedang surgawi hitam muncul di tangannya. Setelah jiwa-jiwa pengembara memasuki pedang, bahkan orang-orang yang pernah melihat pedang itu sebelumnya akan kesulitan mengenalinya. Dengan pedang surgawi di tangannya, dia menatap lelaki tua Hu yang terperangkap di dalam gas pembatas dan menebasnya. Pedang surgawi itu bersinar hitam dan tampak memanjang saat menebas. Gas pembatas dengan cepat menghilang saat cahaya hitam itu lewat, meninggalkan lelaki tua Hu di tempat terbuka. Tato di matanya berkedip cepat. Dalam sekejap mata, tato di mata lelaki tua Hu menghilang dan kemudian setetes darah keluar dari dahinya, turun ke hidungnya, dan jatuh ke tanah. Pedang surgawi itu berhenti 3 inci di atas kepala lelaki tua Hu. Mata Wang Lin berbinar. Dia melambaikan tangannya dan pedang surgawi itu menghilang. Tanpa sepatah kata pun, lelaki tua Hu mengeluarkan sebotol pil.
Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dia duduk untuk berkultivasi. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan sambil menunggu lelaki tua Hu berkultivasi. Ketakutan di mata Qiu Siping dan kawan-kawan sudah mencapai batasnya. Jadi tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak. Bahkan kura-kura pun ketakutan dan tidak berani lagi menggeram. Nyamuk itu memanfaatkan kesempatan ini untuk menusuk leher kura-kura dan menghisap darahnya. Baru setelah itu ia merasa cukup puas untuk kembali ke sisi kodok guntur. Setengah jam kemudian, lelaki tua Hu membuka matanya. Matanya kini jernih. Ia bangkit berdiri, menggenggam kedua tangannya, dan berkata, "Terima kasih Saudara Wang." Meskipun ia tampak tenang, kini ia semakin takut pada Wang Lin di dalam hatinya. Jika pedang Wang Lin turun 3 inci lagi, ia akan mati di tempat. Meskipun ini karena dia tidak melawan atau menggunakan pusaka sihir apapun, perasaan hidup dan mati itu terukir di dalam hatinya. Patua Hu berpikir, sepertinya ketenaranmu tidak bisa berbohong. Tidak heran nama Cheng Niu bisa menjadi begitu terkenal. Dia memang sangat kuat. Wang Lin tersenyum dan berkata, "Tidak masalah." Sehari kemudian, wanita berkerudung putih dan lelaki tua berjubah hitam itu masih belum datang. Setelah berbicara dengan Wang Lin, mereka memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Meskipun lelaki tua Hu tidak tahu lokasi pasti pohon reinkarnasi itu, ia tahu secara garis besar di mana letaknya. Jadi mereka memutuskan untuk mencari dan menunggu di waktu yang sama. Wang Lin mengangguk setuju. Semua orang memasuki lantai 3. Lantai ketiga adalah dunia berwarna merah. Tanahnya memiliki sifat misterius yang membuatnya memancarkan cahaya merah. Jadi, ketika seseorang melihat ke lantai 3, semuanya berwarna merah. Patua Hu berkata dengan nada serius, "Makam abadi sangat berbahaya saat ini. Jika lantai 2 memiliki 5 dukun daun, lantai 3 mungkin memiliki 6 dukun daun. Kita harus segera pergi setelah menemukan pohon reinkarnasi." Kemudian dia menatap Wang Lin dan mengatakan, "Rekan kultivator Wang, sejujurnya, Su Luo dan Yun Meng adalah kunci untuk memunculkan buah reinkarnasi. Masing-masing dari mereka memiliki lebih dari 100 tahun kehidupan yang tersisa. Dengan mengorbankan 60 tahun, mereka dapat menumbuhkan buah reinkarnasi. Inilah sebabnya saya membawa mereka ke sini. Nanti, kita masing-masing akan mengambil salah satu dari mereka dan segera menemukan pohon reinkarnasi." Qiu Siping diam-diam mengeluh tetapi tidak berani mengatakan apapun. Dia tahu bahwa dia bukan apa-apa di mata lelaki tua Hu. Nanti dia hanya harus berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Karena jika dia tertinggal, dia pasti akan mati. Setelah lelaki tua Hu selesai berbicara, dia meraih Su Luo dan berteleportasi ke barat. Qiu Siping menggertakkan giginya dan segera mengikuti dengan teleportasi juga. Satu-satunya yang tersisa adalah Yun Meng yang cantik. Dia berjalan mendekati Wang Lin dan berbisik, "Terima kasih banyak, senior." Wang Lin tetap tenang. Dia meraihnya dan merasakan pinggang rampingnya. Dia tetap tenang dan berkata, "Tutup matamu." Wanita itu segera menutup matanya. Tetapi wajahnya sedikit memerah. Dia belum pernah sedekat ini dengan seorang pria sebelumnya. Aroma Wang Lin memasuki hidungnya, menyebabkan wajahnya menjadi semakin merah. Setelah menangkapnya, Wang Lin melangkah dan menghilang. Wanita itu merasakan angin bertiup di telinganya seperti pisau bersama gelombang energi spiritual. Tetapi angin itu segera menghilang. Bulu mata wanita itu bergetar saat ia membuka matanya. Ia melihat cahaya biru lembut menyelimuti tubuhnya, melindunginya dari angin kencang. Dia diam-diam mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Lin. Meskipun dia tidak tampan, ada aura misterius di sekelilingnya. Ini adalah perubahan misterius yang terjadi pada semua kultivator formasi jiwa. Perubahan ini bergantung pada domain yang mereka peroleh. Saat terbang, Wang Lin memperhatikan tatapan wanita itu, tetapi dia tidak melihat ke bawah. Matanya terfokus pada Qiu Siping. Jarak antara dia dan lelaki tua Hu terus melebar. Dengan kultivasi Qiu Siping, tidak mungkin baginya untuk mengimbangi seorang kultivator formasi jiwa. Ada sedikit kecemasan di mata Qiu Siping. Ketika dia melihat Wang Lin menyusul, dia dengan cepat berkata, "Saudara Wang, tolong aku, tolong aku. Aku bersedia memberimu harta sebagai gantinya."
Wang Lin awalnya tidak ingin repot-repot dengannya. Lagi pula, mereka tidak begitu akrab satu sama lain. Namun, ketika mendengar harta karun, ia teringat kembali saat ia mengikuti Qiu Siping ke gua bawah tanah itu. Gua itu dipenuhi dengan teks-teks kuno, hal-hal yang tidak akan dimiliki orang normal. Dia menepuk tasnya dan nyamuk itu terbang keluar. Setelah Wang Lin memberi perintah, nyamuk itu meletakkan Qiu Siping di punggungnya. Namun, ada sedikit ketidakpuasan di matanya. Jelas nyamuk itu tidak menganggap Qiu Siping layak untuk duduk di punggungnya. Qiu Siping menghela napas lega. Meskipun binatang nyamuk itu lebih lambat daripada seorang kultivator formasi jiwa, ia hampir tidak mampu mengimbanginya. Ia segera mengeluarkan sepasang lonceng dari tas penyimpanannya dan berkata, "Saudara Wang, aku memperoleh ini secara tidak sengaja. Itu ada di dalam seekor binatang. Itu seharusnya harta karun dari zaman kuno, tetapi tingkat kultivasiku terlalu rendah untuk memahami sepenuhnya. Namun, aku bersumpah bahwa harta karun ini tidak biasa. Aku berharap saudara Wang mengizinkanku untuk berkultivasi di bawah pohon reinkarnasi nanti." Setelah itu, dia melemparkan lonceng-lonceng itu ke arah Wang Lin. Wang Lin menangkap lonceng-lonceng itu dan menemukan bahwa ada batasan pada lonceng-lonceng itu. Sebelum dia melanggar batasan itu, dia tidak akan bisa melihatnya dengan lebih jelas. Dia tidak punya waktu untuk ini, jadi dia menyimpannya. Tepat pada saat ini, dua sinar cahaya hitam datang dari kejauhan. Mereka berubah menjadi dua wajah raksasa. Satu mengarah ke lelaki tuahu sementara yang lain mengarah ke Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar, ia melambaikan tangan kanannya dan pedang surgawi itu segera muncul dalam genggamannya. Ia mengayunkannya ke udara dan seberkas energi pedang dengan cepat menebas wajahnya. Ayunan itu bahkan tidak membuat Wang Lin berhenti. Sebaliknya, dia malah bergerak lebih cepat. Sejumlah besar gas hitam berkumpul di depan wajah untuk membentuk tato besar guna menangkal energi pedang. Tato itu bertabrakan dengan energi pedang dengan keras. Tato itu hancur dan energi pedang menghilang. Seseorang berjalan keluar dari asap yang dihasilkan. Rambutnya putih, matanya suram, dan di mata kanannya ada luka baru yang berdarah. Dia menyentuh lukanya, menjilati jarinya, lalu mengejar Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening. Dia hanya terluka dan tidak mati. Itu berarti dia pastilah seorang biadab berdaun 6, yang kekuatannya hampir sama dengan seorang kultivator Soul Formation tahap akhir. Oke guys, jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe, serta tinggalkan komentar Anda di kolom jembatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.